Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ghazali, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai paradigma kritis dalam kajian analisis wacana kritis. Stay tune ya. Oh ya, sebelumnya di sini adakah yang tahu apa itu paradigma kritis? Paradigma kritis pada dasarnya adalah paradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi kritik marxisme dalam seluruh metodologi penelitiannya. Asumsi realitas yang dikemukakan oleh paradigma kritis adalah asumsi realitas yang tidak netral, namun dipengaruhi dan terikat oleh nilai dan kekuatan ekonomi, politik, serta sosial. Oleh karenanya, tampak bahwa teori kritis melihat adanya proses dominasi dan marginalisasi kelompok tertentu dalam seluruh proses komunikasi masyarakat. Hal itu menunjukkan bahwa proses penyebaran dan aktivitas komunikasi massa juga sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi politik masyarakat yang bersangkutan. Paradigma kritis tidak cukup puas pada jawaban, pola, struktur, simbol, dan makna yang tersedia. Perlu ada pemaknaan yang lebih komprehensif dan kritis atas media yang ada. Beberapa keyakinan teori kritis menjadi acuan awal pemahaman kita terhadap studi teks dalam konteks paradigma kritis. Selanjutnya, ada karakteristik paradigma kritis. Yang pertama yaitu pemahaman paradigma kritis tentang realitas. Realitas dalam pandangan kritis sering disebut dengan realitas semu. Dalam pandangan ini, realitas tidak berada dalam harmoni, tetapi lebih dalam situasi konflik dan pergulatan sosial. Kemudian ada tujuan penelitian paradigma kritis. Karakteristik menyolok dari tujuan paradigma kritis adalah paradigma yang mengambil sikap untuk memberikan kritik, transformasi sosial, proses emansipasi, dan penguatan sosial. Ketiga, ada titik perhatian penelitian paradigma kritis. Titik perhatian penelitian paradigma kritis mengandaikan realitas yang dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Ini berarti bahwa ada hubungan yang erat antara peneliti dengan objek yang diteliti. Setidaknya, peneliti ditempatkan dalam situasi bahwa ini menjadi aktivis, pembela, atau aktor intelektual di balik proses transformasi sosial. Dan yang terakhir yaitu pendasaran diri paradigma kritis mengenai cara dan metodologi penelitiannya. Paradigma kritis dalam hal ini menekankan penafsiran peneliti pada objek penelitiannya. Hal ini berarti bahwa ada proses dialogal pada seluruh penelitian kritis. Dialog ini digunakan untuk melihat secara lebih dalam kenyataan sosial yang telah, sedang, atau akan terjadi. Apa sih analisis wacana kritis itu? Menurut Norman Fairclough, yang dimaksud dengan analisis wacana kritis adalah analisis wacana yang bertujuan untuk yang pertama, mengeksplorasi secara sistematis hubungan antara kausalitas dan determinasi di antara praktek-praktek diskursif, kejadian-kejadian, dan teks. Yang kedua, struktur sosial yang lebih luas dan struktur budaya, relasi, dan proses. Selanjutnya yaitu untuk menginvestigasi bagaimana praktek-praktek, kejadian, dan teks berkembang di luar dan secara ideologis dibentuk oleh relasi kekuatan dan bertahan dari kekuasaan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengeksplorasi bagaimana opasitas berhubungan antara wacana dan masyarakat sendiri adalah sebuah faktor mengamankan kekuasaan dan hegemoni. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai model analisis wacana kritis dalam perspektif Norman Fairclough. Norman Fairclough mengemukakan bahwa wacana merupakan sebuah praktik sosial dan membagi analisis wacana ke dalam 3 dimensi, yaitu dimensi teks, discourse practice, dan social practice. Yang pertama, ada dimensi teks. Dimensi ini biasa disebut dengan analisis linguistik.
atau berhubungan dengan linguistik. Misalnya, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat, juga koherensi dan kohesivitas, serta bagaimana antar satuan tersebut membentuk suatu pengertian. Selanjutnya yaitu ada dimensi kewacanaan atau discourse practice. Dalam analisis dimensi ini, penafsiran dilakukan terhadap pemrosesan wacana yang meliputi aspek penghasilan, penyebaran, dan penggunaan teks. Contohnya yaitu pola kerja, bagan kerja, dan rutinitas saat menghasilkan berita. Dan yang terakhir ada sosial praktis. Sosial praktis merupakan dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Sosial praktis menganalisis 3 hal, yaitu ekonomi, politik yang berkaitan dengan isu-isu kekuasaan dan ideologi, serta budaya yang berkaitan dengan nilai dan identitas. Misalnya, konteks situasi atau konteks dari media dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya politik tertentu. Oke, segitu saja penjelasan kali ini mengenai paradigma kritis dalam kajian analisis wacana kritis. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, karena di sini saya pun masih belajar. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.